Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemian, serta memberikan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 807. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Datanglah ujung bumi, melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Datanglah ujung bumi, melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit dari ufuk timur, dan kami datang menyembah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan emas. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari penampakan Tuhan yang ditandai yaitu dengan bintang yang menunjukkan di mana lahirnya juru selamat itu kepada tiga sarjana dari timur.
Maka menjadi penting bagi kita untuk menjadi renungan dalam hari raya penampakan Tuhan itu. Yaitu yang pertama bahwa Juru Selamat itu lahir. Dan kelahiran Juru Selamat itu diwartakan oleh malaikat. Yang pertama yaitu para gembala yang mendengar kabar itu, yang kemudian juga 3 sarjana dari timur. Maka tentu mereka semua bersuka cita dengan kelahiran Juru Selamat itu. Karena dengan hadirnya Juru Selamat, maka menjadi pengharapan bagi manusia. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, sehingga kelahiran Juru Selamat itu menjadi sumber kebahagiaan. Kita kemarin sudah merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat itu dengan perayaan Natal. Sehingga kelahiran Yesus Kristus itu diharapkan juga menjadi pusat hidup kita, pusat kebahagiaan kita yang sejati dalam keluarga dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan kelahiran Yesus, kehadiran Yesus dalam keluarga kita masing-masing itu juga akan membaharui hidup kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka itulah kita bersuka cita karena kelahiran Juru Selamat yang menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kita, yang kita rayakan dengan penuh sukacita itu. Yang kedua, setelah Yesus sebagai Juru Selamat itu lahir dan hadir di dalam hidup kita, keluarga kita, maka hendaklah Yesus itu selalu nampak. Sebagaimana hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita diharapkan agar Yesus selalu juga nampak dalam hidup dan keluarga kita. Bagaimana Yesus itu nampak dan hidup dalam keluarga kita masing-masing? Yaitu hendaklah kita masing-masing menanggapi kehadiran Tuhan itu sebagaimana para sarjana dari timur yang juga menanggapi warta kelahiran itu lalu bergegas mencari anak-anak Yesus di palungan. Demikianlah hendaknya kita masing-masing dalam keluarga, dalam hidup kita, dalam komunitas, dalam gereja, kita hendaklah juga selalu mencari Tuhan, menemukan Dia, dan hendaklah kita senantiasa selalu berupaya untuk menjadikan Tuhan itu sebagai bintang kehidupan kita. Para sarjana dari timur menemukan kanak-kanak Yesus di palungan melalui bimbingan bintang. Demikianlah hidup kita dalam keluarga. Hendaklah Yesus yang lahir menjadi Juru Selamat kita itu juga senantiasa menjadi bintang kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber terang sejati bagi kita. Sehingga dengan bimbingan bintang, bimbingan Roh Kudus, kita pun juga dapat selalu menemukan Yesus dalam hidup kita. Sehingga Yesus itu menjadi cahaya kehidupan yang menutupi segala kegelapan, menjadi cahaya kehidupan kita yang menuntun pada terang yang sejati.
Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berupaya sebagaimana 3 sarjana dari timur yang mau menemukan Yesus itu melalui upaya-upaya yang sangat luar biasa, melalui perjalanan yang panjang, melelahkan, namun dengan penuh keyakinan pasti akan menemukannya karena dibimbing oleh Sang Bintang. Maka oleh karena itu, kita pun hendaklah dalam hidup kita, perjalanan kita di dunia ini, kita pun berupaya, sekalipun dalam segala kelelahan, segala kesulitan dan sebagainya, kita pun hendaklah penuh keyakinan dan harapan, karena kita pun dibimbing oleh Sang Bintang sejati, yaitu Roh Kudus, yang membawa kita kepada kanak-kanak Yesus, yang membawa kita pada Sang Juru Selamat, sehingga kita pun hendaklah menunjukkan segala upaya kita itu melalui perjuangan-perjuangan kita untuk menemukan Dia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka hari raya penampakan Tuhan ini menjadi renungan kita sebagai umat Tuhan, agar kita yang pertama selalu menghadirkan Kristus. Yesus menjadi pusat hidup kita, baik dalam keluarga, dalam komunitas, dan juga dalam gereja. Jika Yesus menjadi pusat hidup kita, selalu lahir, selalu hadir dalam kehidupan kita, maka Dia akan membawa sukacita dan damai. Yang kedua, kita hendaklah senantiasa selalu berupaya menghadirkan Kristus itu di tengah-tengah dunia, dan melalui cahaya bintang kita akan ditunjukkan agar kita mewartakan Kristus itu, sehingga Kristus pun yang telah lahir bagi kita juga ditemukan oleh setiap orang yang merindukan kehidupan sejati. Inilah yang patut menjadi permenungan kita dalam perayaan penampakan Tuhan ini. Maka kita sebagai umat Tuhan diharapkan agar Kristus itu sungguh-sungguh senantiasa nampak dalam hidup kita. Nampak berarti Kristus itu secara nyata hadir di dalam hidup kita, dalam kancah hidup kita, karya-karya kita. Karena Dialah yang menjadi sumber terang sejati, Dialah yang menjadi cahaya hidup kita, yang mengusir segala kegelapan dan dosa. Semoga perayaan ini mendorong kita, sehingga kita punya motivasi, kita punya spirit sebagai umat Tuhan untuk selalu menemukan Dia dalam kancah hidup kita, dan Dia selalu berkenan hadir dalam hidup kita, asalkan kita selalu berupaya seperti 3 sarjana dari timur untuk menemukannya, dan melalui bintang yaitu Roh Kudus kita pun dituntun, dibimbing untuk menemukan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Semoga perayaan penampakan Tuhan ini kita umatnya senantiasa selalu terus-menerus dibimbing oleh cahaya Roh Kudus, sehingga kita selalu menemukan Yesus menjadi pusat hidup kita, menjadi sumber kebahagiaan sejati yang kita rindukan. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang bebas sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada 3 hari dari orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dua umat. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sabda Allah yang kita dengar memperkuat keyakinan kita akan belas kasih Allah
Karena itu, dengan penuh kepercayaan mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pewarta iman, kita mendoakan para misionaris, katekis, pembina iman, dan pemuka umat. Semoga mereka sanggup mewartakan iman dengan setia dan konsekuen agar kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka bersikap rendah hati dalam melayani dan mengabdi bagi kepentingan orang banyak. Semoga mereka tetap berusaha mencari dan menemukan kebijaksanaan dan cinta kasih sebagai landasan utama karya pengabdian mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang menjauhi gereja, semoga sikap mereka yang sedemikian itu menjadi tantangan bagi kita supaya hidup lebih sesuai dengan Injil, sehingga kesucian hidup kita dapat menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, kita memohon kepada Tuhan supaya perjumpaan kita dengannya di dalam berbagai perayaan iman mendorong kita untuk menempuh jalan hidup baru yang lebih bermakna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.